Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Oke, di materi online kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu pentingnya pendidikan untuk masa depan yang cerah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pentingnya pendidikan untuk masa depan yang cerah, karena kalau kita berpendidikan, kita akan mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan kita akan menerapkannya dimanapun kita berada. Ada peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, sampai kita dipanggil sama pencipta, ya, seperti itu. Jadi kita di dalam mempelajari ilmu itu kita harus tekun, ya, supaya kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di masyarakat. Nah, di sini Bapak ingin tahu dari masing-masing pendapat kalian, yaitu mengapa pendidikan itu penting bagi kita. Bapak ingin tahu pendapat kalian satu persatu. Oke, bagus semuanya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit, ya, apa sih pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter itu adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pentingnya mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pada siswa, ya. Dengan pendidikan karakter, sekolah tidak hanya melulu soal pembelajaran akademik, tapi juga dapat membantu mencetak individu yang bertanggung jawab, beretika, dan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Pendidikan itu juga sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku positif, karena dapat membantu mencegah perilaku negatif dan membangun generasi yang berintegritas, ya. Banyak banget manfaat pendidikan karakternya. Manfaat pendidikan karakter itu membangun moral dan etika yang kuat, meningkatkan kualitas belajar, mencegah perilaku yang negatif, memantapkan rasa tanggung jawab sosial, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, menambah kemampuan menghadapi tantangan, membangun empati dan rasa hormat, membentuk generasi yang berintegritas di dunia kerja, dan masih banyak lagi, ya, tentunya anak-anak semuanya, ya. Nah, di sini ada cara membangun karakter yang positif. Membangun karakter yang positif itu menanamkan nilai-nilai moral yang kuat, memberikan pesan moral dalam proses pembelajaran, memberikan apresiasi dan
penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan, mengajarkan sopan santun, memberikan inspirasi dengan kisah-kisah tokoh yang menginspirasi ya, seperti tokoh-tokoh zaman dulu seperti Presiden Soeharto, Soekarno, dan masih banyak banget yang lainnya pokoknya ya. Nah, pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak, termasuk orang tua dan masyarakat. Oke, di sini Bapak akan menampilkan video yang mungkin bisa menginspirasi kalian ya. Oke, akan Bapak tampilkan video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah luar biasa yang bisa memupuk semangat teman-teman untuk meraih kesuksesan. Bahkan setelah saya menulis cerita ini, rasanya semangat saya terlahir kembali. Rugi sekali jika teman-teman tidak menyimak kisah ini sampai akhir, sebab ada banyak pelajaran penting yang akan menyelamatkan masa depan kita. Desa Elmut terletak di ujung utara sebuah pulau kecil yang indah, dikelilingi bukit hijau dan ladang yang subur. Namun meski penuh pesona alam, desa ini terisolasi. Untuk mencapai kota terdekat, penduduk harus menyeberangi sungai besar menggunakan perahu kecil. Sebuah perjalanan yang membutuhkan usaha lebih, sebab terkadang terhambat oleh cuaca buruk. Desa ini adalah rumah bagi dua pemuda yang hidup dalam dua dunia yang sangat berbeda, Evan dan Philip. Evan adalah anak tunggal dari seorang janda miskin yang bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi mereka. Meski begitu, Evan memiliki semangat besar untuk meraih pendidikan tinggi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia hanya bergantung pada ladang kecil yang mereka miliki. Berat rasanya melihat ibunya jika ia terus bekerja di tengah usianya yang semakin menua. Di sisi lain, Philip adalah anak dari keluarga terkaya di Elmut. Ayahnya memiliki ladang terluas di desa dan dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki bisnis di kota. Philip hidup dalam kemewahan. Ia tidak pernah khawatir tentang makanan, pakaian, atau masa depan. Namun meski memiliki segalanya, Philip merasa hidupnya sudah cukup nyaman di desa. Ia tidak tertarik mengejar pendidikan lebih tinggi. Bahkan ketika ayahnya menawarkan untuk membiayai segala kebutuhannya di kota. Ketika keduanya menyelesaikan sekolah menengah, jalan hidup mereka mulai terpisah. Evan, meski dengan bekal seadanya, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Greystone, kota terdekat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di kota, ia menyewa sebuah kamar kecil yang hanya cukup untuknya istirahat dan belajar. Di sela-sela waktunya, Evan juga bekerja paruh waktu di sebuah toko roti untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab ibunya pun di desa hidup seadanya. Tidak mungkin ia ingin menyusahkannya lebih dari ini. "Apakah kamu yakin dengan pilihanmu, Evan?" tanya ibunya suatu pagi saat Evan pulang menjenguknya. "Iya Bu, aku harus mencobanya. Aku ingin mengubah nasib kita. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti aku akan kembali dan membuat hidup kita lebih baik." Sang ibu hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Ia bangga pada anaknya, tetapi juga khawatir dengan beratnya perjuangan yang harus dihadapi Evan. Sementara itu, Philip memilih jalan yang berbeda. Ia menolak tawaran ayahnya untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di Greystone. Hidup di kota melelahkan ayah.
Aku sudah cukup nyaman di sini. Ngapa harus meninggalkan semua ini?" Ayahnya menghela napas berat. "Philip, suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa hidup membutuhkan lebih dari sekedar kenyamanan. Kamu tidak bisa selamanya bergantung pada ladang ini." Namun Philip tidak mengindahkan nasihat itu. Ia lebih suka menghabiskan hari-harinya bermain bersama teman-teman atau menghadiri pesta-pesta kecil di desa. Meski berasal dari tempat yang sama, Evan dan Philip jarang bertemu sejak Evan mulai berkuliah. Kehidupan mereka yang berbeda membawa mereka ke arah yang berlawanan. Evan menghabiskan hari-harinya di kota, belajar dan bekerja keras, sementara Philip tetap tinggal di desa, menikmati kemewahan yang diwariskan oleh ayahnya. Namun di balik keputusan mereka, ada rasa saling memperhatikan, meskipun keduanya tidak pernah mengakui. Philip diam-diam merasa kagum pada tekad Evan, tetapi ia juga merasa bahwa hidup di kota tidak sesuai dengan dirinya. Di sisi lain, Evan sering mengingat hari-hari masa kecilnya bersama Philip, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali kepada kenyamanan semu itu. Ia memiliki mimpi yang lebih besar untuk masa depannya. Hari-hari berlalu dan jarak di antara mereka semakin terasa. Bagi Evan, setiap perjalanan melintasi sungai dengan perahu kecil adalah pengingat tentang betapa sulitnya akses dari desa Elmwood ke kota. Ia sering membayangkan, andai ada jembatan yang menghubungkan desa dengan dunia luar, hidup di desa ini akan jauh lebih mudah. Impian ini mulai tumbuh dalam pikirannya, meskipun saat itu ia belum tahu bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang mewujudkannya. Sementara itu, Philip tetap menikmati kenyamanan desanya, tidak menyadari bahwa badai kehidupan sedang menantinya. 15 tahun telah berlalu sejak Evan meninggalkan desa Elmwood. Ia kini telah menjadi seorang insinyur sivil yang diakui di kota Greystone. Perjalanan hidupnya penuh tantangan, dari mengorbankan waktu, tenaga, hingga mimpinya untuk tinggal dekat dengan ibunya. Namun semua itu terbayar lunas ketika ia berhasil menyelesaikan proyek-proyek besar yang membuat namanya dikenal. Kembali menetap di desa Elmwood adalah impian yang selalu ia simpan. Setiap kali ia pulang untuk menjenguk ibunya, perjalanan melelahkan melintasi sungai dengan perahu kecil selalu mengingatkannya pada kesulitan yang dialami penduduk desa. Akses ini harus diperbaiki, pikir Evan. Gagasan untuk membangun jembatan mulai tumbuh menjadi rencana nyata. Pada tahun itu, Evan membawa proposal pembangunan jembatan ke pemerintah daerah Greystone. Dengan pengalaman dan reputasinya, ia berhasil meyakinkan pihak berwenang bahwa jembatan tersebut akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi desa Elmwood, tetapi juga bagi kota Greystone. Proyek itu disetujui, dan Evan kembali ke Elmwood bukan hanya sebagai seorang pemuda miskin yang pernah meninggalkan desa, tetapi sebagai tokoh yang membawa perubahan. Ketika konstruksi dimulai, penduduk Elmwood merasa terkejut sekaligus bangga. Evan tidak hanya merancang jembatan itu, tetapi ia juga terlibat langsung dalam setiap tahap pembangunan. Siang dan malam, ia memimpin tim konstruksi, mengawasi pekerjaan, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dia tidak pernah lupa dari mana asalnya, kata salah seorang tetua desa kepada yang lain. Evan adalah bukti bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Di sisi lain, Philip kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari masa mudanya. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya, meninggalkan Philip tanpa dukungan finansial. Kekayaan keluarga mereka perlahan terkuras semenjak ayahnya sakit. Bisnis keluarga di kota bangkrut sebab tidak adanya sosok pemimpin. Philip sempat ditugaskan untuk memimpin perusahaan itu, namun sebab tidak adanya pengalaman,
Perusahaan keluarganya di kota malah mengalami kemunduran, sementara ladang luas keluarganya di desa habis untuk biaya pengobatan sang ayah dan membayar hutang perusahaan. Semua habis dan hanya menyisakan sedikit untuk Philip bertahan hidup. Tanpa pendidikan atau keterampilan, ia kesulitan mencari pekerjaan di desa. Setiap hari, ia melihat Evan dari kejauhan, sibuk dengan proyek besar yang melibatkan ratusan pekerja dan mesin berat. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya, tetapi ia juga tidak bisa menahan rasa kagum terhadap keberhasilan sahabat lamanya itu. Suatu sore, ketika Evan sedang beristirahat di bawah pohon dekat lokasi pembangunan, Philip mendatanginya. Ia tampak lelah, wajahnya memancarkan penyesalan. "Evan," katanya pelan, suaranya penuh keraguan. "Aku ingin berbicara denganmu." Evan tersenyum, menyilakan Philip duduk di sebelahnya. "Tentu Philip, silakan." Philip terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu, aku dulu berpikir kamu gila karena meninggalkan desa dan berjuang di kota. Aku selalu merasa hidup di sini sudah cukup nyaman, tapi sekarang aku sadar aku salah." Suaranya bergetar. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Evan. Ladang kami habis, dan aku bahkan tidak punya keterampilan untuk memulai kembali." Evan menatap Philip dengan empati. Kita semua membuat keputusan dalam hidup. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu, tapi selalu ada waktu untuk memulai sesuatu yang baru. Jika kamu mau, aku bisa membantumu mendapatkan pekerjaan di proyek ini. Kamu bisa mencari pengalaman dan belajar dari sana. Philip menunduk, rasa malu, tetapi juga berterima kasih. "Kamu terlalu baik, Evan. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya." Evan hanya tersenyum. "Kita tumbuh bersama, Philip. Aku tidak akan membiarkan seorang teman terlantar. Ini tentang kesempatan kedua, dan aku percaya kamu bisa bangkit." Pembangunan jembatan akhirnya selesai setelah 2 tahun penuh kerja keras. Jembatan itu tidak hanya menghubungkan Elmwood dengan kota Greystone, tetapi juga membawa harapan baru bagi penduduk desa. Akses yang lebih mudah membuka peluang bagi perdagangan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik. Teman-teman, jika kita tidak mau berkorban untuk masa depan, maka bersiaplah untuk mengorbankan masa depanmu. Jika kita tidak mau merasakan sakitnya bekerja keras, maka kita harus siap merasakan pedihnya kemiskinan. Dan jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita untuk mau berkorban, bekerja keras, dan belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Nah, kalian sudah menonton videonya kan, pasti banyak banget pelajaran yang kalian dapatkan ketika Papa memutarkan video tersebut. Nah, berikutnya Bapak ingin membagikan 5 kelompok untuk hari ini mendiskusikan pengaruh pendidikan untuk masa depan kalian. Jadi semua kelompok itu mendiskusikan hal itu yang Bapak perintahkan, pengaruh pendidikan untuk masa depan kalian ya. Dan satu persatu kalian harus memberikan pendapatnya terhadap kelompok lain ataupun ke Bapak ya. Seperti itu. Oke, kita mulai diskusi ya. Dibuatkan kelompoknya.
Oke, hasil diskusi kalian bagus ya. Nah, seperti itu anak-anak semua. Nah, setelah itu ada tugas individu yang dikumpulkan nanti melalui WA Bapak saja ya, ataupun kalian mengumpulkan saat offline minggu depan. Tugas kalian itu adalah masing-masing menuliskan langkah yang akan kalian ambil untuk meningkatkan pendidikan kalian. Contoh misalnya, kayak saya akan belajar lebih giat di sekolah, atau saya les privat di luar sekolah, dan masih banyak banget yang lainnya, macam-macam pokoknya ya. Seperti itu, bebas ya anak-anak semuanya ya, dan dikumpulkan ke Bapak minggu depan di saat pertemuan offline. Oke, sudah jelas anak-anak semuanya? Oke, kalau sudah jelas semua, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Kesimpulannya adalah dengan pendidikan karakter yang efektif, sekolah dapat membantu membentuk generasi yang tangguh, berempati dan bertanggung jawab, yang siap untuk menjawab tantangan masa depan. Sebaliknya, kalau kurangnya pendidikan karakter dapat menghasilkan generasi yang kurang siap untuk menghadapi tantangan hidup, baik pada level personal maupun sosial. Pendidikan karakter tidak hanya merupakan tanggung jawab sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen untuk mempromosikan dan mendukung pendidikan karakter dalam semua aspek kehidupan anak-anak kita. Melalui upaya bersama, orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak tumbuh menjadi individu yang kuat, berbudi luhur, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Terakhir, pesan Bapak, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit. Usahakan apa yang kalian inginkan, dan hindarkan apa saja yang menghambat kalian untuk menuju kesuksesan. Oke, itu saja materi yang dapat Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.